Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai urinalisa biokimia dalam pemeriksaan protein urin. Berikut nama-nama dari kelompok 9A. Yang pertama, Fitri Sulistiani Pratiwi. Yang kedua, Lulu Safitri. Yang ketiga, Muhammad Adnan Abdi Manaf. Yang keempat, Resti Fauzi Sururiyah. Dan yang kelima, Sifa Fauziah Fajrin. Berikut subbab dari materi urinalisa biokimia, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua manfaat pemeriksaan protein urin, yang ketiga jenis dan metode pemeriksaan protein urin, yang keempat hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjalani prosedur pemeriksaan urin, yang kelima analisis sampel urin, yang keenam mengapa prosedur operasi pemeriksaan protein urin perlu dilakukan, yang ketujuh langkah-langkah pengambilan sampel urin, yang kedelapan hasil pemeriksaan protein urin, dan yang kesembilan, metode yang digunakan kelompok. Pengertian. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Tujuan dan manfaat pemeriksaan protein urin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar protein dalam urin dan juga untuk mengetahui apakah pasien mengalami inflamasi. Manfaatnya yaitu ada 6. Yang pertama untuk memeriksa kandungan protein, kedua untuk memeriksa kadar keton, 3 untuk mengetahui kadar gula darah. Yang keempat memeriksa saluran kemih, yang kelima untuk menentukan apakah terdapat gangguan pada ginjal yang ditandai oleh terbuangnya protein dalam urin. Dan yang terakhir, yang keenam untuk pemeriksaan urin juga biasanya dilakukan pada ibu hamil untuk mendeteksi apakah terdapat protein pada urin yang merupakan salah satu tanda preeklampsia. Metode pemeriksaan protein urin itu ada 2 cara, yaitu yang pertama semi kuantitatif, kedua kuantitatif. Semi kuantitatif itu caranya dengan pemeriksaan protein urin dengan metode sulfosalisil 20%. Yang kedua pemeriksaan protein urin metode asam asetat 6%. Ketiga pemeriksaan protein urin dengan menggunakan metode kuantitatif bisa menggunakan metode S-batch, metode S-batch modifikasi Tuchia, dan terakhir bisa menggunakan 2 jenis pemeriksaan protein urin, yaitu pemeriksaan protein urin random dan pemeriksaan protein urin 24 jam. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjalani prosedur pemeriksaan urin. 1. Memberitahu dokter mengenai setiap obat yang dikonsumsi. Berikut ini adalah obat-obatan yang mempengaruhi kadar protein dalam urin, yaitu obat antibiotik termasuk golongan aminoglikosida, cefalosporin, dan penisilin. Obat anti jamur termasuk amphotericin B dan glyceofulvin. Obat antiinflamasi non-steroid. Lintium untuk mengobati gangguan suasana hati, penisilamin, salisilat untuk mengobati peradangan. 2. Cukup minum sebelum pemeriksaan untuk menghindari dehidrasi, sebab dehidrasi bisa mempengaruhi hasil tes. 3. Hindari olahraga berat sebelum pemeriksaan, sebab bisa mempengaruhi hasil tes. Analisis sampel urin. 1. Analisis visual. Tujuan analisis visual adalah untuk mendiagnosis kondisi urin dan zat yang terkandung di dalamnya. Warna urin yang sehat umumnya memiliki warna kuning jernih atau sedikit keruh karena sel kulit, cairan prostat, dan sperma. 2. Analisis kimiawi. Tujuan untuk mendeteksi gangguan zat kimia dalam urin, untuk mendeteksi kandungan pH urin, kandungan protein, gula, bilirubin, dan lain-lain. 3. Analisis mikroskopik. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya keberadaan sel, kristal, bakteri, atau jamur yang terkandung dalam urin. Analisis mikroskopik dilakukan dengan cara mengedapkan urin guna mengumpulkan sel-sel dan benda organik lainnya, agar bisa diamati. Setelah itu, petugas medis akan membuang cairan bagian atas dan bagian bawah
yang berbentuk padat akan diamati menggunakan mikroskop. Jenis sel yang bisa diamati melalui analisis mikroskopik pada urin yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan epitel dan mikroba. Mengapa prosedur operasi pemeriksaan protein urin perlu dilakukan? Karena pemeriksaan protein urin direkomendasikan oleh dokter jika ada pasien dicurigai adanya gangguan pada ginjal. Pemeriksaan ini juga diperlukan untuk yang pertama itu melihat respon ginjal terhadap pengobatan tertentu, yang kedua mengatasi gejala saluran kemih, yang ketiga tes analisis urin rutin. Langkah-langkah pengambilan sampel urin. Yang pertama, cuci tangan Anda sampai bersih. Yang kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang diberikan dokter. Bagi pria, bersihkan bagian lubang saluran kemih di ujung penis, sementara bagi wanita, usapkan tisu pembersih dari arah vagina menuju anus. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Hasil pemeriksaan protein urin. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar protein urin Anda tinggi, hal ini bisa mengindikasikan adanya gangguan kesehatan, seperti gangguan ginjal, meliputi infeksi ginjal atau infeksi saluran kemih, gagal ginjal akut maupun kronis, sindrom nefrotik, dan glomerulonefritis. Yang kedua, gangguan jantung, meliputi gagal jantung, endokarditis, dan penyakit jantung. Yang ketiga, diabetes. Yang keempat, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kelima, penyakit limfoma Hodgkin. Yang keenam, gangguan autoimun seperti rheumatoid arthritis dan lupus. Yang ketujuh, preeclampsia. Yang kedelapan, malaria. Kadar protein yang tinggi tidak selalu mengindikasikan penyakit. Terkadang, protein pada urin bisa juga disebabkan oleh yang pertama itu dehidrasi, yang kedua efek samping obat-obatan atau suplemen, yang ketiga olahraga berat, yang keempat gangguan emosional, yang kelima hipotermia, yang keenam demam. Jika hasilnya menunjukkan adanya gangguan pada ginjal, maka dokter dapat memberikan penanganan lanjutan untuk mengobati penyakit tersebut. Metode yang digunakan oleh kelompok. Di sini kelompok menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode Ewitz. Prosedur pemeriksaan protein urin metode Ewitz yaitu siapkan 2 tabung reaksi, lalu isi tabung 1 dengan urin sebanyak 2 ml. Setelah itu, isi tabung 2 dengan urin sebanyak 2 ml dan tambahkan 8 tetes asam sulfosalisil. Lalu, kocok dan panaskan di atas nyala api sampai mendidih. Setelah itu dinginkan 1-3 menit. Amati dengan membandingkan pada tabung 1. Jika pada tabung 1 dan 2 sama, dinyatakan protein dalam urin negatif. Namun, jika tabung 2 timbul kekeruhan, dinyatakan protein dalam urin positif. Pemeriksaan protein urin metode asam asetat 6%. Pada pemeriksaan protein urin dengan asam asetat ini, protein yang ada dalam koloid dipresipitasikan. Pemberian asam asetat dilakukan untuk mencapai atau mendekati titik isoelektris protein. Pemanasan selanjutnya untuk mengadakan denaturasi sehingga terjadilah presipitasi. Proses presipitasi dibantu oleh adanya garam-garam yang telah ada dalam urin atau yang sengaja ditambahkan ke dalam urin. Percobaan dengan asam asetat ini cukup peka untuk klinik, yaitu sebanyak 0,004% protein dapat dinyatakan dengan tes ini. Asam asetat yang dipakai tidak penting konsentrasinya. Tiap konsentrasi antara 3-6% boleh dipakai. Yang penting ialah pH yang dicapai dengan pemberian asam asetat. Oleh karena itu, ada yang lebih suka memakai larutan penyangga pH 4,5 sebagai pengganti larutan asam asetat. Sehingga dengan reagen ini, adanya garam-garam untuk mempresipitasikan protein dengan sendirinya terjamin. Interpretasi hasil pemeriksaan protein urin. Yang pertama, negatif. Tidak ada kekeruhan sedikit pun juga.
Lalu positif 1 ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir dalam kekeruhan itu. Lalu positif 2, kekeruhan mudah dapat dilihat dan tampak butir-butir dalam kekeruhan. Lalu positif 3, urin jelas keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping. Lalu positif 4, urin sangat keruh dan berkeping-keping besar, menggumpal dan memadat. Adapun cara kerja dari pemeriksaan protein urin metode asam asetat yaitu yang pertama, kita masukkan urin ke dalam tabung hingga 2/3 penuh. Setelah itu, kita jepit dengan penjepit tabung, lalu kita panasi bagian atas urin hingga mendidih selama 30 detik. Setelah itu, kita perhatikan terjadinya kekeruhan di lapisan atas urin dengan cara membandingkan jernihnya bagian bawah yang tidak dipanasi. Jika terjadi kekeruhan, mungkin hal ini disebabkan oleh protein atau mungkin juga disebabkan oleh non-protein seperti kalsium fosfat atau kalsium karbonat. Setelah itu, kita tambahkan 3-5 tetes asam asetat 6% ke dalam urin yang masih panas. Lalu kita homogenkan. Dan jika kekeruhan disebabkan oleh kalsium fosfat, maka kekeruhan akan lenyap. Dan apabila kekeruhan disebabkan oleh kalsium karbonat, maka kekeruhan juga akan hilang, tapi akan terjadi pembentukan gas. Dan apabila kekeruhan masih tetap ada atau ia bertambah keruh, maka tes terhadap protein adalah positif. Setelah itu, panasilah lapisan atas urin hingga mendidih. Kemudian berilah penilaian semi kuantitatif pada hasilnya. Adapun interpretasi hasil pada pemeriksaan protein metode asam asetat yaitu negatif jika tidak terjadi kekeruhan, positif 1 jika terdapat kekeruhan minimal, positif 2 jika terdapat kekeruhan dengan butir-butir halus, positif 3 jika urin jelas keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping, positif 4 jika urin sangat keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping besar atau bergumpal-gumpal. Dan ketika terdapat kadar protein dalam urin yang melebihi 3%, maka akan terjadi bekuan. Hasil yang kami dapatkan pada pemeriksaan protein urin metode asam asetat yaitu positif 4, karena urin sangat keruh dan kekeruhan itu berkeping-keping besar atau bergumpal-gumpal. Pemeriksaan protein urin metode asam asetat 6% ini memiliki kelebihan yaitu cukup sensitif karena sebanyak 0,004% protein dapat dinyatakan dengan metode ini. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan yaitu apabila urin encer yang memiliki berat jenis rendah tidak dapat diperiksa dengan menggunakan metode ini karena dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.